akan menjadi lawannya kelak di hari kiamat. Ketika dipertanyakan kepada manusia itu, kenapa engkau melakukan perbuatan ini? Bukankah ini telah saya larang? Manusia tidak bisa lagi berkelah. Al-Quran datang sebagai saksi. Iya, saya ada di dalam rumahnya, tetapi dia tidak mempedomani saya. Bapak dan ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Karena itu, rajinlah bertanya kepada Al-Quran. Dengan bertanya kepada Al-Quranul Karim melalui orang-orang yang memahami Al-Quran itu, berarti kita telah mengamalkan ayat Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Jika kamu berselisih, bertikai dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah. Makna irdad atau kembali kepada Allah, maknanya adalah kembali kepada kitab Allah. Karena disitulah penjelasan atas problematika yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Karena itulah setiap kita baca Al-Quran ini, kita akan menemukan terus di dalamnya obat dari persoalan-persoalan kehidupan kita. Sebagaimana yang telah kita bicarakan pada minggu yang lalu, dalam surat Al-Mulk ayat pertama yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ternyata ayat itu bisa menjadi obat bagi kegelisahan hati kita yang sering takut kehilangan. Kehilangan apa saja? Kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan pangkat dan jabatan, kehilangan penghargaan dan penghormatan. Kita dihinggapi oleh penyakit cemas, sehingga hidup kita menjadi gelisah. Siang malam kita sibuk mempertahankan itu, sehingga terkadang kita pun tidak sempat menikmati apa yang diberikan oleh Allah. Karunia Allah malah menjadi sesuatu yang menggelisahkan. Kita disadarkan oleh ayat ini, tabarakalladzi biyadihil mulk. Seolah-olah ayat ini berkata kepada kita, wahai hambaku, sebenarnya tidak ada sesuatu apapun yang bisa kamu kuasai. Kamu bukanlah pemilik segala sesuatu. Kamu hanya memegang amanah dan titipan. Apabila yang punya datang menjemput, kamu tidak bisa menggeleng, karena kamu tidak memilikinya. Karena itu, jangan sibuk mempertahankan apa yang kita punya sepertinya kita yang memilikinya secara abadi. Kalau ingin mempertahankan sesuatu abadi pada kita, caranya bukan menganggap itu milik abadi, tetapi caranya adalah syukurilah apa yang diberikan oleh Allah. Allah Maha Mulia. Apabila orang mempunyai sifat dan watak seperti itu, ia tidak memandang apa yang ada di tangannya sebagai hak miliknya, tetapi adalah titipan dari Allah, maka Allah akan sayang kepadanya. Coba kita lihat, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu hadis qudsi, ada seorang ibu
yang diambil oleh Allah 2 orang anak yang menjadi buah hatinya. Apa kata Allah kepada malaikat? Ya malaikati, wahai malaikatku, engkau ambil 2 bola mata hambaku, dan dia sabar memikul itu, maka bangunlah oleh kalian rumah di surga untuknya. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang menyadari hakikat kehidupan. Apa hakikat hidup? Tidak ada manusia yang bisa memiliki segala sesuatu secara abadi. Ayat ini dilanjutkan dengan ayat berikutnya. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Kalau pada ayat pertama Allah berbicara tentang al-mulk, kekuasaan segala sesuatu ada di tangannya. Adakah manusia yang membantah ini? Ada. Adakah manusia yang lupa dengan hal itu? Banyak. Ada manusia di muka bumi ini yang mengingkari kekuasaan Allah. Ada manusia di permukaan bumi ini yang lupa dengan kekuasaan Allah. Diberikan sedikit kekuasaan, dia lupa dengan kekuasaan Allah. Diberikan sedikit kehormatan, dia lupa bahwa itu pemberian Allah. Orang-orang seperti itu mestinya ada membaca ayat ini. Makanya Rasul mengatakan, saya berkeinginan sebetulnya surat Al-Mulk ini ada di dalam hati setiap mukmin. Kenapa orang-orang itu mesti diajak membaca ayat ini? Kalau memang benar berkuasa, coba fikirkan ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Hanya orang yang berkuasa sekarang. Kekuasaan itu bisa ada bersamanya, syarat yang utamanya apa? Dia masih hidup. Kan tidak pernah jabatan diberikan kepada orang mati. Belum pernah terdengar ada satu kota mengangkat wali kota orang yang telah meninggal. Nah, sekarang dijelaskan oleh Allah, al-maut, al-haya, kematian, kehidupan itu ia yang menjadikan. Nah, kalau hidup itu merupakan jalan untuk berkuasa, sekarang hidup itu tidak ada di tangan manusia. Bagaimana manusia mengakui bahwa dia bisa berkuasa? Kalau ada manusia yang ingin mengatakan dirinya sebagai penguasa di permukaan bumi ini, satu saja yang kita minta kepadanya, coba kuasai hidupmu. Kalau malaikat datang kepadamu mencabut nyawamu, katakan saya tidak akan pergi denganmu. Itu baru penguasa itu. Ada orang yang bangga, dialah yang menguasai segala sesuatu. Boleh, silahkan. Tapi kita akan katakan kepadanya, kalau memang engkau penguasa yang sebenarnya, yang terlebih dahulu engkau kuasai bukan orang lain sebenarnya, adalah dirimu, nyawamu sendiri, itu kuasai dulu. Bisa enggak? Ketika malaikat maut datang, ini ketentuanmu sudah tiba, wa maaf, saya tidak bisa. Katakan seperti itu. Nah, semestinya dia sadar. Jangankan orang lain, jangankan dunia ini, nafas yang dia hirup, yang dia lepaskan itu tidak dalam kekuasaannya. Dirinya sendiri pun tidak dalam kekuasaannya.
Kalau toh dia bisa menyelus ke dalam dirinya, jantungnya tidak dalam kekuasaannya. Alangkah pengennya orang bisa menguasai detak hatinya, tapi dia tidak mampu. Baik check up ke dokter, lemahnya jantung ibu. Bagaimana menguasainya itu? Kan tidak bisa disetel, agak capek lah ibu kok lama. Tidak bisa. Nah, apakah belum akan menyadari manusia ini akan kelemahan dirinya sendiri? Dongkak. Jangan sombong dengan sedikit pemberian Allah. Sadarilah kapan saja Allah ingin untuk mengambilnya, tidak seorang pun yang bisa menghalanginya. Terimalah segala sesuatu dari Allah sebagai amanah, titipan yang mesti dijaga, dan itu tidak gratis. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, pasti akan dipertanggungjawabkan. Alladzi khalaq, yang menjadikan apa? Al-maut, kematian. Wal hayah, kehidupan. Ada sesuatu yang menarik dari ayat ini. Ternyata maut adalah ciptaan Allah. Al-hayah adalah ciptaan Allah, berarti dia termasuk kelompok khalqun, kelompok ciptaan atau makhluk. Hidup dan mati pun adalah ciptaan Allah. Karena itu jangan sekali-kali menyesali kehidupan, dan jangan sekali-kali menyesali kematian. Ada orang nampak saya duit, ada manganyo dan duit leko. Jangan. Manusia tidak mampu menciptakan hidup, tidak mampu menciptakan mati. Kalau kita tidak mampu menciptakannya, jangan menghilangkannya. Karena itu orang yang berusaha menghilangkan kehidupannya dengan bunuh diri, padahal dia tidak mampu mendatangkan kehidupan itu, dianggap sebagai minal kabair, dosa besar. Ada sab'a mubiqat, 7 kecelakaan yang harus dihindari oleh manusia. Di antaranya adalah qatlun nafsi, membunuh diri. Hidup bukan kita yang menciptakan, kenapa kita yang mengakhirinya? Nah, jangan menyumpahi hidup ini, karena Allah yang memberikan itu. Terimalah hidup sebagai anugerah Allah. Terimalah kematian sebagai ketentuan Allah. Begitu kehidupan seorang mukmin. Orang yang ingin cepat mati itu menyesal nanti setelah kematiannya. Kenapa? Kita lihat bagaimana yang diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Orang menyesali kekurangannya di dalam kehidupannya, malah dia berkhayal di alam barzah untuk bisa diperpanjang lagi hidupnya, tetapi tidak bisa. Nah, kenapa ada di antara orang yang stres hanya karena persoalan kecil?